Jadi memang tema ini tema yang rumit sekali ya, tema yang sangat rumit. Ya, memahami tanda akhir zaman. Sebenarnya bukan hanya tanda yang mau kita bahas. Ya, cuman supaya lebih seru temanya dibuatlah tanda, begitu kan ya. Sebenarnya memahami akhir zaman. Akhir zamannya sendiri kan memang bermacam-macam orang bahasnya. Nah, berbagai spekulasi yang pernah muncul baik di Indonesia maupun luar negeri. Sekte kiamat, ya. Kelompok pasar minggu, Peoples. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Peter Yakob, ini lengkap. Memang begitu, makanya waktu panitia minta saya memberikan makalah lengkap, saya bilang nggak perlu saya tulis makalah lengkap. Saya sudah tulis bukunya. Nah misalnya ini saya sudah bahas di halaman 33. Barangkali masih jelas setelah mengatakan kita apa yang terjadi 6 tahun yang lalu dengan sekelompok orang menyebut dirinya sekte kiamat. Kelompok yang dipimpin oleh seorang bernama MS tersebut meyakini bahwa hari kiamat akan datang pada tanggal 10 November 2003. Sekte kiamat itu mendapat dukungan dari umat dari berbagai kelompok. Mereka berasal dari berbagai daerah Indonesia. Mulai dari daerah barat Indonesia, Sumatera sampai daerah timur, Papua. Dari segi latar belakang pendidikan, ada dari kalangan sederhana, tapi ada juga dari kalangan sarjana seperti alumnus universitas terkenal di negeri ini, yaitu ITB. Ada alumnus ITB. Bahkan ada juga dosen dari sebuah universitas. Anggota kelompok itu yakin akan penglihatan yang diterima oleh MS. Bukan menghapus segala ya, ketepatan aja MS. Bahwa Tuhan Yesus akan segera datang dan menyatakan diri kepada kelompok mereka. Dan ini setelah doa dan puasa 100 hari loh. Hebat ya, nggak tanggung-tanggung itu. Doa dan puasa 100 hari. Meresponi ajakan pemimpin tersebut di atas, mereka meninggalkan sekolah dan pekerjaan mereka, menjual harta benda seperti mobil, tanah, rumah, dan lain-lain. Dengan meyakini akan datangnya hari pengangkatan. Sebagaimana dinubuatkan oleh MS, mereka meninggalkan daerah asal mereka dan datang ke pusat pembinaan di Pondok Nabi, Balenda, Bandung. Di tempat itu mereka bertekun menantikan datangnya Tuhan Yesus. Dan lihat ini yang dilakukan. Mereka melakukan itu baik siang maupun malam. Sambil, perhatikan. Sambil menantikan kedatangan Tuhan tersebut, mereka memuji Tuhan. Bagus enggak? Bagus. Mereka berdoa. Bagus? Bagus. Mereka berpuasa. Bagus enggak? Oh pasti bagus banget. Apalagi kita yang enggak kuat lapar ya. Kalau sampai berpuasa itu nilai plus itu. Mereka juga membaca Alkitab. Bagus? Ini makin banyak yang datang ya. Udah hampir penuh. Kok tiba-tiba penuh ini ya? Ini penglihatan atau sesungguhnya? Sebab kalau udah akhir zaman ini seringkali dia nggak jelas ini. Memang benar ya banyak datang ya. Bukan penglihatan ya. Ya. Jadi lihat ini. Ya mereka memuji Tuhan. Berdoa. Berpuasa. Membaca Alkitab. Bagus semua? Sangat bagus. Jadi hati-hati. Hati-hati ikut persekutuan yang banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak berpuasa. Kalau ajarannya tidak benar. Itu. Pasti bagus ini. Kalau orang Batak akan bilang, "Bah, Bibel Indonesia." Gitu kan. Si Hutonodi. Kan Bible yang dibaca. Pasti kita ikutin itu. Begitu. Berdoanya dia. Kalian enggak berdoa, berbadainya kalian. Menjadi itu. Jadi. Namun apa yang terjadi dengan penglihatan diyakini oleh MS dan kelompoknya sebagai kebenaran? Mereka salah dan terbukti sesat. Barangkali dapat dikatakan mereka tersesat dalam ketulusan. Ini istilah saya. Tersesat dalam ketulusan. Tulus sih tulus. Tapi sesat tetap sesat. Sama dengan orang muda. Dengan tulus mencintai playboy, ya tetap tulusnya tetap tulus, tapi rusaknya tetap rusak. Loh kenapa dia tulus kepada playboy? Kan begitu kan? Mestinya tulus kepada orang-orang yang baik seperti Bang Peter Yakob, gitu kan? Mereka ternyata tersesat dalam ketulusan. Pada tanggal yang mereka nantikan tersebut Tuhan Yesus tidak datang sebagaimana yang mereka yakini. Tindakan yang meresahkan masyarakat sekitar serta banyak umat akhirnya mendapat ganjaran dari pemerintah setempat. Pada hari yang dianggap kiamat itu, MS ditangkap dan ditahan oleh aparat, mungkin belum keluar ya. Sedangkan 300 anggota jemaat, pengikut MS diangkut dengan truk, menuju gereja Bethel Indonesia Tabernakel,
untuk mendapatkan pembenaran. Jadi mereka bukan diangkat ke sorga seperti yang mereka harapkan dan nubuatkan, tetapi diangkat ke atas truk. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, ada hebatnya juga penglihatannya itu. Setelah 100 hari berdoa dan berpuasa, dia melihat ada pengangkatan. Benar juga ya. Diangkat ke atas truk. Coba, hebat juga ya. Cuman beda sekali akibatnya. Diangkat truk dan ke sorga. Ini contoh kecil. Ya, saya tulis juga di sini tentang People's Tower yang akhirnya mereka mati. Ya, mereka minum cyanida karena sesuai dengan pembinaannya itu, ya bunuh mereka minum jus cyanida dan valium. Akibatnya sungguh menyedihkan, tindakan yang diyakini berdasarkan kitab itu merenggut nyawa 914 orang. Lebih banyak dari sini. Ini ada berapa ini? 300 ada ini? Ya berarti 3 kali. 3 kali ini. 19 orang. Sebanyak 638 diantaranya adalah orang dewasa, 276 orang adalah anak-anak. Sangat mengerikan. Jadi makanya sebenarnya saya masih banyak tema lain yang saya ingin sampaikan, tapi karena panitia mendorong bahas ini saja, okelah saya pikir. Apalagi banyak teman yang sudah membahas ini dengan cara yang berbeda. Makanya tadi waktu dikatakan oleh Pak Peter Yakob, memang benar, saya biblika. Kalau ada istilahnya ahli Alkitab, kalau dari kacamata orang, kami itu teolog sempit. Taunya hanya Alkitab. Taunya hanya Alkitab. Tapi dari kacamata kami, ya memang kami adalah terpanggil mengetahui hanya Alkitab. What the Bible says, ask me. Kira-kira begitu orang biblika. 3 pertanyaan penting. Ya, mengapa kita belajar doktrin akhir zaman? 3 pertanyaan penting. Ini pertanyaan yang sering ditanya. Bagaimana akhir dunia ini? Kemana akhir hidup manusia? Kalau kita mau belajar ini, mau nggak mau belajar doktrin akhir zaman. Karena di sini areanya. Kalau kita nggak paham ini, nggak tahu ini, nggak tahu ini, nggak tahu. Itu sebabnya waktu di RRI saya dengar ada marga apa itu dia bilang, ini akhir zaman kalian ini gimana ini? Sudah banyak akhir zaman diajarkan, tapi makin bingung kita, sesat kita. Ini aliran sesat baru mana lagi nih? Gitu. Oh iya, jadi langsung kesannya dia menyesatkan. Makanya saya langsung masuk waktu itu ke RRI. Bagus itu pertanyaan Amang tadi saya bilang. Tapi saya ingin menegaskan, saya percaya banyak orang mendengar RRI bukan? Apa yang kita ajarkan nanti adalah ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya kalau bukan ajaran yang paling benar, yang mendekati kebenaran. Kalau bisa katakan betul. Bagaimana? Bagaimanakah akhir dunia? Dijawab di sini. Sejarah dunia ada di tangan Allah. Itulah kalau di eskatologi. Alkitab berkata Allah mencipta. Kejadian berapa? Yang 1. Allah memelihara. Tetapi juga Allah akan menggenapkan Wahyu pasal 22. Jadi Allah mencipta, Allah memelihara, Allah menggenapkan kedapat kesempurnaan. Itu beda tentunya dengan misalnya ajaran lain yang berkata dunia ini akan berakhir kepada ketiadaan. From nihil to nihil, from nothing to nothing. Alkitab tidak demikian. Lanjut nomor 2. Kemana akhir hidup manusia? Kalau kita bicara soal mengapa akhir ini menjawab. Hidup dan pengharapan orang percaya terus berada kemana? 1 Petrus 1 ayat 4. Saya nggak catat supaya kita akrab dengan Alkitab kita. Mari kita baca. 1 Petrus 1 ayat 4. Jadi memang sengaja saya menghindari kita jadi makin jauh dari Alkitab. Kalau langsung ada di PowerPoint. Bagusnya kita makin dekat dengan Alkitab, kita coret-coret Alkitab kita, makin dekat dengannya. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, saya baca pujiannya. Bapak Ibu baca kalimat ayat 4.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya visi sudah mau berangkat meninggalkan dunia ini, kemana larinya? Ya ini. Itu menurut Alkitab kita, kalau akhir zaman ini. Untuk menerima suatu bagian apa? Tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar. Tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga. Tiga tidak. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Indah sekali bukan? Jadi kalau Bapak Ibu merasa penyakitku ini kata dokter ini stadium 5. Ada nggak stadium 5? Ada stadium 5. Stadium 4. Stadium 4. Udah dekat-dekat. Ya udahlah, tinggal bilang sama Tuhan. Kalau udah tutup buku Tuhan, terima kasih lah. Saya dapat yang 3 ini. Tapi jelas dulu hidup barunya. Kalau belum jelas, datang besok. KKR. Oh iya, memang besok itu tujuannya untuk itu. Saya makin yakin pentingnya KKR itu hidup baru itu ditekankan. Saya meyakini lebih bagus kurang dibina dengan bagus asal masuk surga dulu. Nanti dibereskan di surga dia itu. Daripada saya muter-muter terus membina 100 orang. Tapi yang lain nggak pernah dengar Injil masuk neraka dia. Ada orang dengar Injil terus sampai mabok, sampai muntah. Ada orang nggak pernah dengar Injil yang jelas. Jadi kurang fair. Kemana akhir hidup manusia? Hidup kepastian. Lalu bagaimana memahami kejahatan yang ada di dunia ini? Bagaimana kata Alkitab? Ini juga selesai di akhir zaman. Akhir dari seluruh kejahatan dan penderitaan. Next. Ya, coba baca 2 Timotius 3:13. Kalau kita bertanya, aduh udah tahun 2000 berapa ini? Bagaimana sih dunia kita ini? Bagaimana kejahatan ini? Katanya kok makin bagus, kok kelihatannya makin rusak. 2 Timotius 3:13. 1, 2, 3, ya. Itu dia. Jadi gimana? Dunia makin baik tidak? Enggak, yang jahat makin jahat. Kita lihat aja, Bapak Ibu yang umur sekarang mungkin 60, coba lihat kejahatan di masa kita remaja sama kejahatan sekarang mana lebih canggih? Sekarang. Jadi Alkitab benar. Sehingga sebenarnya kejahatan itu berakhir ketika akhir zaman. Jadi siapa yang mengakhiri kejahatan? Allah. Waktu general eskatologi. Allah mengakhiri kejahatan waktu individual eskatologi. Yaitu orang itu udah mati mau. Langsung dipanggil dia, pulang. Kau bikin susah aja terus. Langsung pulang dia. Oh iya. Saya sih doanya begitu sama Tuhan. Kalau Tuhan rasa hidup saya masih berbuah, kasih terus umur panjang. Tapi kalau hidup saya dilihat oleh Tuhan, sudah makin bikin susah orang, panggil aja cepat-cepat. Oh saya, itu doa saya, serius saya. Selama Tuhan lihat hidup saya masih berbuah di dunia ini, sambungkan Tuhan. Tabah terus. Kalau masih berbuah. Tapi kalau ternyata sudah tidak beres, saya berkata, saya mohon sungguh-sungguh, jangan biarkan saya hidup di dunia menambah-nambah dosa. Iya, itu doa saya. Kalian mau berdoa begitu? Mau? Amin? Ya agak takut lihat. Masih takut mati ya? Ya, ini 3 hal ini terjawab ya. Kalau kita belajar akhir zaman. Jadi penting mempelajari akhir zaman, penting. Tapi, nah ini lihat bagaimana pandangan para ahli. Nah ini dia. Nah, kalau kita lihat buku-buku seperti ini, ada juga buku-buku yang lain. Ternyata tema yang penting ini kita lihat. Mari kita baca yang bisa baca satu ya. Sekalipun pengajaran tentang akhir zaman penting, tetapi tidak semua ahli setuju tentang ajaran itu. Khusus tentang kedatangan Yesus kedua yang dikaitkan akhir zaman. Jadi akhir zaman dikaitkan dengan kedatangan Yesus. Nah bagaimana para ahli memahami akhir zaman dan kedatangan Yesusnya ini? Tidak sama, beda-beda. Mari kita lihat. The liberal approach.
modernize eschatology. Kelompok ini menolak kedatangan Kristus yang kedua. Bagaimana memahaminya? Menafsirkan arti kedatangan Kristus sebagai kemenangan kebenaran Allah. Jadi kata mereka, the second coming atau the end of the world berarti apa? Allah di dalam kebenarannya hadir dalam dunia ini. Begitu caranya. Lebih jelasnya saya tulis di buku merah. Ada the liberal approach. Ya terus, kita baca. Mari kita baca yang bisa membacanya. Kita baca. Kutipan, mari. 1, 2 ya. A continuing Christianization of the social order, including economics, would be the current exemplification of the real meaning of the second coming. Dan ini dia bilang. Jadi kristenisasi yang terus menerus dari tatanan hidup sosial katanya. Termasuk kehidupan ekonomi itu dipahami sebagai arti daripada kedatangan Kristus kali kedua. Ekonomi yang semakin maju. Bank Indonesia yang makin beres. Jadi berarti akhir zaman ini ada di tangan Bang Peter ini. Kalau ekonomi makin beres. Terus, Schweitzer juga menolak kedatangan Kristus kedua. Schweitzer memahami kedatangan Kristus yang kedua secara etika. Tidak bersifat supernatural. Sesuatu yang dialami, bukan diharapkan. Jadi kalau kebenaran Allah makin menyatu dengan kita, etika kita diubah, maka Kristus sudah datang. Maka itulah yang dimaksud dengan Kristus datang kali kedua. Teolog Inggris. Mirip-mirip. Menegaskan sebaiknya kita tidak menunggu kerajaan Allah pada waktu yang akan datang. Tapi melihat hal itu telah digenapi. Sudah terjadi. Hal itu bukan peristiwa akan datang, melainkan a timeless eternity. Kekekalan yang tidak punya dimensi waktu. Yaitu, ini mirip sama Bultmann-nya. Ketika nanti Bultmann berkata, itu adalah inner communion. Waktu kita memiliki fellowship dengan Allah, maka kekekalan itu, kehadiran Allah itu sudah kita alami. Itu sebenarnya maksudnya. Lanjut. Ini Bultmann. Kerajaan Allah, it is the presence of eternity in time. Menunjukkan kuasa anugerah dan pengampunan yang dialami oleh manusia ketika dia percaya dan menyerahkan diri. Kalau begitu, pengikut ini tidak akan berkata menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Tidak perlu. Ada yang mengerutkan keningnya, aku lihat. Ya kita lihat dulu pandangan-pandangan. Lanjut. Nah ini juga teolog besar. Nah tidak berarti semua teolog memahami seperti itu, tidak. Nah, salah satu teolog yang mempengaruhi Indonesia, baik STT Jakarta, STT HKBP, adalah Karl Barth. Ini disebut ini opungnya teolog abad lalu. Karl Barth. Jadi kalau ini Miller Erickson tulis buku 1 volume seperti ini, Karl Barth tulis buku 12 seperti ini. Ya. 12 apa 13, lupa ingat saya. 12 apa 13. Itu. Makanya saya pikir, wow. Jadi meskipun saya sudah tulis buku 12 tadi, gak pernah saya bangga dengan itu. Saya ingat Karl Barth yang luar biasa itu. Saya belum pernah baca selesai itu. Satu pun volumenya gak ada yang saya baca selesai. Saya baca volume ini mengenai ini, saya baca volume ini mengenai ini. Karl Barth berkata apa? Dia bicara soal inaugurated eschatology dan consummated eschatology. 3 peristiwa penting. Pertama, peristiwa kebangkitan Kristus yang telah terjadi. Dia melihat ini sesuatu yang penting. Udah inaugurated. Turunnya Roh Kudus merupakan a present reality dalam gereja. Kedatangan Kristus yang pertama adalah inaugurated eschatology. Dan yang kedua, nanti yang masih kita nantikan, dia bilang consummated. Ketika dia menggenapi, menyempurnakan seluruh ciptaan. Jadi Allah mencipta, Allah memelihara dengan segala proses pembaharuan, dan Allah menyempurnakan. Lanjut. Nah sekarang setelah kita lihat berbagai pandangan dari dari ahli seperti itu, mau nggak mau kita harus pergi ke, nggak bisa kelihatan ya. Mau nggak mau kita harus pergi kepada bagaimana pandangan Alkitab. Nah, makanya tadi saya mengatakan
Saya ini kan orang biblika. Jadi bagaimanapun hebatnya pandangan, saya selalu menguji sejauh mana pandangan ini bisa dipertanggungjawabkan menurut Alkitab. Begitu saya. Atau begitu kami, begitulah orang-orang biblika. Ya. Jika para ahli teologi yang begitu berbeda dengan satu dengan lainnya, bagaimana dengan pendidikan Alkitab? Alkitab adalah kanon, setuju nggak ini? Sebenarnya yang perlu kita seminarkan salah satu yang saya usul ini sebenarnya. Alkitab. Alkitab itu apa sih? Alkitab itu buku mau dibaca tidur supaya cepat ngantuk. Alkitab yang dibikin di bawah bantal supaya setan kabur. Alkitab itu apa? Alkitab itu yang mencari angka-angka mau diisi. Alkitab kanon. Ingat sola scriptura yang diserukan tokoh reformasi Luther. Sola scriptura. Apa itu artinya kanon? Kanon itu artinya tongkat. Pengukur. Artinya apa? Kalau teolog reformasi berkata Alkitab adalah kanon, maka semua pengajaran harus diukur dari Alkitab. Jangan dibalik. Nah, saya harus berkata, tidak semua teolog berkata begini. Alkitab pun salah satu teolog terkenal mengatakan Alkitab itu banyak kesalahannya. Misalnya guru besarnya STT Jakarta, Profesor Wismu Adi. Wismu Adi, ada bukunya itu. Itu salah satu buku paling laris yang diterbitkan BPK Gunung Mulia. Di situ dikatakan Alkitab banyak sekali kesalahan. Misalnya Abraham nggak benar ada itu, nggak pernah ada Abraham. Yesus bangkit sebenarnya nggak jelas itu sebenarnya. Baca Matius beda, baca Markus beda, baca Lukas beda, baca Yohanes beda. Jadi apa yang terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah halusinasi katanya. Oh ya. Nah, makanya dalam buku saya, salah satu buku tipis saya, cuman nggak ada di depan saya. Di depan itu ada 4 buku, dipilih itu. Rahasia Hidup Bahagia. Jadi kalau mau berbahagia, punya buku itu. Oh iya. Karena apa? Ternyata khotbah pertama Yesus yang dicatat oleh Matius itu mengenai apa? Bahagia. Dan saya yakin Yesus serius itu bicara bahagia itu. Bukan hanya Pak Ramles bahagia atau Pak Peter Yakob atau Pak itu Ferry atau Mas Rudi perlu bahagia. Semua kita bahagia. Asal tahu rahasianya. Kenapa saya berkata begitu? Itu kata bahagia Makarios diulangi sampai 9 kali. Bukan 1 kali, bukan 7 kali. Katanya kan Alkitab angka favoritnya 7. Ini 9. Kalau orang Batak berarti berkata ada igil-igilnya. Berarti ada tambahannya. 9 kali. Bahagia, 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 bahagia. Makanya dalam buku saya itu sampai 2 kali 2 artikel saya tuliskan mengenai berbahagia. Jangan dikatakan saya berbahagia karena semua anak saya masuk UI, bukan. Karena tidak ada ditulis di sana berbahagialah mereka yang semua anaknya masuk UI. Tidak ada. Dan dikatakan berbahagialah mereka yang duitnya banyak. Tidak ada juga. Kalau ada nanti kasih tahu saya waktu break ya. Siapa yang berbahagia? Jadi di situ ada rahasia bahagia. Ada satu lagi yang merah. Satu firman menjadi daging. Itu diterjemahkan dari tesis MTH saya. Ada yang enggak Alkitab berkata Yesus adalah Allah? Sering kali bertanya begitu bukan? Saya berkata ya ada banget. Baca buku saya bilang. Firman menjadi daging. Di situ sudah saya beberkan. Yesus adalah Allah. Lalu satu lagi mengapa ada penderitaan. Itu bagi bapak ibu yang selalu ditipu orang dengan teologi suksesnya. Mengapa saya menderita, mengapa saya sakit. Nah itu di situ buku itu jelas itu. Baca nanti khusus bab 5. Pandangan Alkitab. Sebagai fakta penting keempat Injil dan surat-surat kiriman menegaskan ajaran kebenaran Kristus bersifat personal. Demikian juga surat kiriman baik oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus. Coba kita lihat. Injil Matius, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus. Ini semua bicara. Mari kita baca satu demi satu. Kita selidiki. Matius 24 ayat 44. Apa kata tulisan Matius 24? Injil pertama yang urutannya di sini. Matius 24, 44. 1, 2, 3. Ya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang. Nah itu dia.
Datang, ada kedatangan, bukan tidak ada. Bukan sekadar manusia makin baik, tatanan sosial makin baik. Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 7. Kita tahu Rasul Petrus adalah salah seorang yang sangat dekat. Itu sebabnya tidak heran di katedral di Roma patungnya paling besar. 1, 2, ya. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan. Jadi ada, Yesus menyatakan diri. Ya, pada Apokalipsis, pada parusia yang kedua ada. Rasul Yohanes, 1 Yohanes 2:28. 1 Yohanes 2:28. 1, 2, ya. Pada hari, mantap. Apa itu? Gak bisa saya lihat. Ya, tulis yang jelas dong. Lalu Rasul Yakobus, saudara Yesus, ya. Yakobus 5:7-8. Yakobus 5:7-8. 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudara, bersabar sampai kepada kedatangan. Itu dia, pakai spidol aja, spidol. Ya. Jadi jelas ya, Alkitab, Injil. Lanjut. Perhatikan secara khusus tulisan Paulus. Salah satu paling awal adalah tulisan Paulus adalah kitab Tesalonika. Jadi dari 13 surat, paling awal adalah Tesalonika, salah satunya. Sesudah Galatia, Tesalonika. Ya. Nah, apa yang dibicarakan? Soal kedatangan Kristus. Ya. Bagaimana dia menyinggung soal ajaran akhir zaman? Hal itu terlihat jelas pada tiap-tiap pasal. Akhir pasal 1, akhir pasal 2, akhir pasal 3, akhir pasal 4. Next. Nah, tolong satu orang baca 1 Tesalonika 1 ayat 9, 10 dengan suara keras buat kita. 1 Tesalonika 1, 9 dan 10. Ya, tidak usah buru-buru, baca dengan sejelas-jelasnya. Silakan. Yang punya karunia suara keras tolong baca buat kita. Silakan, ada? Atau sama-sama? 1, 2, 3. Ya, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah, melayani Allah yang hidup dan yang benar, menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Perhatikan. Jadi di sini dikaitkan akhir zaman itu, menantikan kedatangan anaknya dari surga dengan pertobatan hidup. Mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut. Bagaimana kamu berbalik dari berhala. Dari penipuan, dari korupsi, dari gaya hidup salah kepada Allah. Melayani Allah yang hidup yang benar. Karena apa? Menanti kedatangan anaknya. Jadi kalau kita yakin Kristus pasti datang. Baik general atau individual. Maka jelaslah pertobatannya. Ya. Lanjut. Pelayanan. Dikaitkan dengan pelayanan. Coba 1 Tesalonika 2, 19-20. Silakan, ada seorang suara keras baca buat kita. Silakan. Oke, sama-sama kita baca. 1, ya. Sebab siapakah pengharapan kami? Waduh, nikmati ayat ini. Nikmati ini. Siapakah pengharapan kamu? Siapakah sukacita kamu? Siapakah mahkota kemegahan kamu? Saya harap ini dinikmati. Pengharapan kamu, sukacita kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu apa? Itu dia, waktu datang. Jadi referensinya itu kedatangan Tuhan kali kedua. Nah sekarang pertanyaannya, kita ada nggak begitu? Saya yakin pasti ada kedatangan Tuhan kali kedua. General atau individual. Maka saya harus punya kebanggaan saya bawa ke sisinya. Kebanggaan, mahkota kemuliaan. Siapa? Nggak ada duit, kartu kredit, dia nggak terima dia kartu kredit.
Kita nggak bisa bilang ke surga, Tuhan aku berhasil kumpulkan 5 kartu kredit. Nggak ada gunanya. Lebih bagus berhasil 5 bawa jiwa. Oh iya, ini bukannya, mungkin kalian susah dengar dokter sekarang khotbah seperti ini ya. Ini terlalu sederhana ya. Tapi mari kita khotbahkan yang sederhana itu. Karena penting, pelayanan ini. Pelayanan yang dikaitkan dengan akhir zaman. Jadi pasti, orang Manado berkata, so pasti juga. Kekudusan hidup, ini juga penting. Apalagi zaman kita makin tidak jelas, bukan? Gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri, gonta-ganti suami. Coba 1 Tesalonika 3:13. Satu orang boleh baca ya, so bersuara keras. Dari tadi belum ada itu. Ya. Silakan, 1 Tesalonika 3:13. Itu dia, pada waktu kedatangan Yesus, hidup harus apa? Makin kudus. Ya. Jadi jelas, ada eskatologi, ada kedatangan Tuhan, ada akhir zaman, ada. Kalau enggak individual, general. Dan karena itu hidup harus kudus. Keempat. Akhir datang zaman dikaitkan kebangkitan orang percaya. Ini agak panjang ini. Ini berkait dengan penghiburan. Dia berkata apa? Sudahlah, kamu tahu tidak? Waktu Yesus datang kali kedua, yang lebih dahulu bertemu Yesus muka dengan muka bukan kamu, tapi saudaramu itu. Jangan nangis terus, jangan sedih terus. Ya, makanya salah seorang teolog Jerman berkata apa? Jika aku berangkat tidak lama lagi, katanya kepada mahasiswanya, ingat, jangan diteratapi. Saya tidak pergi dengan selamat jalan yang dingin, tetapi selamat tinggal yang hangat. Karena apa? Aku lebih dulu jumpa dengan dia, dan aku akan menyambut kalian di surga katanya. Teolog Jerman tuh. Kiranya kita makin dekat dengannya. Lalu yang kelima, akhir zaman dikaitkan dengan berkat. Ya, coba dibaca juga, 1 ayat saja nih. Laki-laki ada? Ya, silakan, pasal 5:23. Itu dia, amin. Itulah berkat penuh. Coba ingat lagi 5 hal itu. 5 hal penting. Pertobatan, apa lagi? Pelayanan, apa lagi? Hidup kudus, apa lagi? Penghiburan dan berkat. Dikaitkan dengan apa? Akhir zaman. Jadi jangan kita bicara akhir zaman yang aneh-aneh, yang 5 ini aja dulu. Sekiranya yang lain kalian udah lupa semua, bawa yang 5 ini nanti pulang. Apa yang kau dapat? Saya harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan hanya keluar masuk gereja. Burung gereja lebih sering masuk gereja dari kalian. Oh iya. Nah kapan datangnya? Pasti. Tapi kapan? Nah saya mengatakan selain sekte kiamat, kelompok pasar minggu, people temper, spekulasi masih terus berlangsung. Tadi ketua kita, Anse yang cantik, kasih saya makalah. Ya ini makalah ini. Terus. Next. Oh, nggak ada lagi ya. Jadi masih berlangsung. Ini dia makalahnya ini. Banyak ini. Dan kalau dibaca di belakang, dokter juga dia. Dokter Maurice Sikar. Jadi ini kalau saya baca ini lumayan ini. Siapa yang tertarik nanti boleh miliki. Ya. Jadi ini banyak nubuatan di sini. Ya. Ada nama Vladimir Putin. Pengangkatan mempelai akan terjadi secara mendadak. Seluruh dunia akan runtuh secara ekonomi. Seorang pemimpin ajaib akan bangkit dari timur dekat. Ia akan menjadi jelmaan Satan. Namun orang-orang akan secara buta mengikutinya. Berpikir dialah sang Mesias. Ia akan segera memerintah di Eropa. Tuhan akan mengangkat para nabi, para penginjil, para rasulnya pada tribulasi akhir zaman. Nanti akan kita lihat di sesi kedua.
Jadi artinya apa? Tidak mengalami penderitaan. Dunia menderita, ada siksaan yang dahsyat, maka nabi-nabinya diangkat. Aksi teroris yang menciptakan kerusakan yang mengerikan akan mulai menghantam dunia setelah Blood Moon yang pertama. Blood Moon yang pertama 15 April 2014. Gempa bumi dan banjir, kebakaran, bom, aktivitas vulkanik akan meningkat drastis. Sepatah kata untuk bangsa-bangsa, sekarang ini akan berlangsung amat gelap. Itu dia. Dan banyak lagi di sini tanda-tanda, tetramun dan seterusnya. Nanti kalau tertarik baca ini ya, ini buatan ini. Jadi masih terus. Nah bagaimana? Kapan dia? Apa tanda-tandanya? Muncul antikris. Banyak orang akan datang memakai namaku. Nah siapakah antikristus itu? Kenapa mesti sebut satu? Orang disebut banyak antikris. Dari Matius 24, coba. Matius 24 ayat 5 dan 11. Matius 24 ayat 5. Ya, silakan satu orang baca ayatnya. Silakan. Ya, satu orang. Ayat 5a dan 11 itu aja. Ya banyak. Banyak penyesat, banyak disesatkan. Ayat 11 juga. Coba kita baca versi Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. 1, 2 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Perhatikan tuh. Kamu dengar seorang antikristus datang. Tapi Yohanes berkata apa? Banyak antikristus. Jadi kenapa kita mesti menunjuk antikristus siapa? Paus. Kalau itu menghina Katolik dong itu orang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itu. Jadi banyak antikris. Jadi jangan mau diindikasi Vladimir Putin. Atau siapalah begitu, jangan. Tandanya, ya Tuhan berkata lagi, penyesatan. Mereka akan menyesatkan banyak orang, udah kita baca tadi. Jadi di sini tadi tema yang dibuat oleh Bonapa Sogit di spanduk. Memahami tanda akhir zaman. Tapi lihat itu, ini salah satunya. Kalau hanya tandanya aja kita bahas, capek juga kita. Kita memahami akhir zamannya, karena memang itu sendiri nggak beres. Tanda kedua adanya penyesatan. Nah kalau begitu panggilannya apa? Hati-hati siapa yang mengajarmu. Oh iya, penyesatan terjadi, banyak. Itu pasti terjadi karena Yesus yang berkhotbah. Ini khotbah Yesus bukan? Matius 24. Banyak akan datang memakai namaku, banyak pengajar. Tapi di bagian lain dikatakan, pohon dikenal dari buahnya. Kalau dia kawin cerai. Itu nabi sungguh atau nabi rong? Ya. Jangan lagi diangkat lagi. Yang ketiga, krisis politik di berbagai negara. Kamu akan mendengar deru perang. Jadi bukan lokal, universal sifatnya. Jadi kalau kita mau memahami tandanya, jangan hanya terjadi di Persea tanda itu. Mesti universal. Yang keempat, krisis pangan akan terjadi kelaparan di mana-mana. Coba 7b. Tolong 7b. Silakan, Matius 24 masih. Silakan. Matius 24 itu. Enggak pindah-pindah ya. Ayat 7b. Siapa tadi laki-laki yang baca itu? Tapi jangan kelamaan berdiri, langsung baca. Iya. Akan datang kelaparan di berbagai tempat. Jadi tandanya juga universal. Jangan hanya kelaparan di Ethiopia. Well, kelima, krisis alam, gempa bumi di berbagai tempat, juga di berbagai tempat. Jangan hanya di Sinabung. Iya, Sinabung kita dengar, di sana kita dengar, di sana kita dengar, di sana kita dengar. Baru mulailah pikirkan nih. Kelaparan, mulai pikirkan. Jadi sebenarnya bagusnya apa?
kita ini tinggal di negara cincin api, bukan? Jadi sebenarnya kita lebih dekat tahunya nanti tuh. Kalau jelas itu makin serius dia tetas. Udah kayak petasan gitu. Ya. Dan secara teratur, tapi juga kita lihat di CNN, terjadi juga di Eropa, terjadi juga di Amerika, terjadi juga di Inggris, terjadi juga di Yunani, terjadi juga di Australia. Nah mulailah kita, lam ni pajono patusan ini. Makin rajin lakur. Itu nanggu malu sang akalat, gitulah dia. Oh asa pola marsa koto diku. Jangan tuh. Ala yang guna porseya sai naso nang dorohana. Tung suraro to puajal na sai mardami dona sida. Mari di lau memuji-muji Tuhani. Begitu. Jangan takut katanya. Begitu datang ke Pak Bumi di sana. Ala yang guna porseya sai naso nang dorohana. Jumpa lagi di sana. Tung suraro to puajal na sai mardami dona sida. Itu bila perlu kita sambut dengan kur gempa bumi itu. Mare de bla 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 bla. Itu luar biasa. Lanjut. Krisis alam, terjadi penganiayaan yang hebat, juga universal. Kebencian, ya, tapi universal ya. Kamu akan dibenci semua bangsa karena namaku. Berarti apa? Ada kebencian universal kepada Kristus dan gereja. Krisis iman, banyak orang akan murtad. Jangan hanya satu dua. Misalnya karena mau politisi. Mau caleg dia kan. Krisis moral. Terus? Krisis kasih. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 10, nanti kalian lihat itu di makalah nanti. Habis lunch nanti baca lagi tuh, coret-coret. Next, coffee break. Ya. Saya senang kalian tertawa, tidak ketakutan. Ada yang baca kepada saya, baca makalahnya seram juga ya. Tapi memang belum tiba kepada bagian seram. Yang bagian seram bagian kedua. Kalau bagian seram, bagian pertama nanti nggak selera makan. Tapi yang penting ingat dulu ya. Ingat minimal yang 5 tadi. Akhir zaman pasti ada. Ya. Dan sikap kita harus jelas. Pertobatan, pelayanan, hidup kudus, yakin akan kekekalannya, dan nikmati berkat Tuhan. Amin? Amin?